siap. Sama sedikitnya yang menghadiri karena pada luar kota, dan saya mengucapkan syukur untuk kesempatan untuk berkhotbah hari ini. Hari ini saya hendak membahas mengenai kitab Rut. Kita pernah belajar waktu sudah jadi pernah membahas mengenai kitab Rut. Di sini permasalahan utama dari kitab Rut adalah nama yang meneruskan di sini tuh Kilion dan satu ayat 5 Kilion, Mahlon dan Kilion. Ini dua-duanya sudah meninggal. Nah sekarang yang ada itu di sini adalah Naomi Rut di sini. Nah, Rut inilah yang akan jadi pengganti daripada Mahlon dan Kilion. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ini kenapa? Karena ini akan meneruskan garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah perkawinan Refirat. Bila dia sesudah itu, ini seperti Tamar juga, karena bibit daripada Elimelek lah yang akan meneruskan jadi ke Tuhan Yesus nanti di sini. Ini Tuhan Yesus dia sebagai juru selamat. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ini udah nggak ada, tinggal yang ada Rut. Nah, Rut inilah yang akan dia calon Refirat, yang di sini adalah ex no name, memang aslinya dia NN. Yang satu lagi di sini ini adalah Boaz. Nah, yang jadi masalah adalah dia harusnya yang lebih prioritasnya lebih dekat ke sini. Dia harusnya kawin, tapi di sini yang jadi masalah adalah dia tidak memberikan bibitnya. Karena apa? Kalau dia mengasih nama kawin dengan ini, dia mengawini Rut ini, dia tentu namanya bukan nama dia yang kan, tapi nama Elimelek lah yang di sini. Ini perkawinan yang utama itu seperti ini. Nah, saya menggambarkan outline ini sebenarnya, tapi saya nanti hendak membahas mengenai ini. Saya tidak membahas banyak, tapi saya hendak membahas mengenai pasal-pasal sebelumnya. Dan di sini jadilah Boaz yang Boaz dengan Rut ini. Dia sebenarnya mau menebus Refirat, perkawinan Refirat, tapi dia nggak mau mengambil jandanya. Konsep konotasi janda dan seksual di dalam hal Rut ini mengubah pemikiran saya mengenai apa yang seharusnya seksual itu dilakukan orang itu. Konsep mengenai seksual di dalam Tuhan itu, setelah saya berpikir mengenai Tamar, mengenai bibi Tamar dan dia, jadi yang aktif di sini mula-mula Rut. Setelah nanti kita ini ada Rut, nantilah kita kesana mungkin. Ini yang jadi permasalahan ini, karena nanti nama Boaz itu kalau dikawinkan dengan ini, dia akan mengambilnya tetap dari keturunan nanti Elimelek, bukan dari Boaz. Jadi sungguh Boaz itu memberikan kehilangan nama untuk juru selamat itu luar biasa. Dia mau menebus janda, dia mau kawin dengan orang Moab, karena kawin dengan orang Moab itu di masyarakat Yahudi ya, kalau istilahnya orang kelas 2. Kalau kita mau merit sama seseorang, pasti kita lihat, wah dia kalau saudara Dedi kawin dengan saudara Ating ya, seperti mungkin udah modern. Tapi kalau orang tradisional, orang Batak itu kalau kawin pengen dapat juga orang Batak, karena istri seorang Batak mungkin lebih dihargai di kampung. Saudara Dedi sering cerita mengenai betapa nama orang Batak diturunkan itu, patrial itu sangat penting. Makanya nama Hasugian itu yang mungkin lebih utama daripada ini.
Nah demikian juga dengan Elimelek di sini. Ini persoalan utama di dalam hal mana keturunan, garis keturunan. Nanti Boas itu Boas, terus nanti Daud kesini ya. Nah di sini Boas itu dia sebenarnya eliminasi dari Elimelek inilah sebenarnya. Dari Boas itu nanti dia nggak akan gitu secara itu, tapi secara jasmani dia dari dia perkawinan refirat ini. Jadi kita akan menuju ke sana dan kita mulai dari saya sebenarnya cerita ini sangat panjang dan kalau dianalisis mendalam sangat menarik, tapi waktunya mungkin nggak ini ya. Mungkin saya hanya batasi mengenai dari sesudah kepulangan daripada Naomi dan Ruth. Kita mulai dari sesudah tiba dari tanah Moab. Jadi saya akan mulai di ladang pertemuan di ladang itu pembicaraan dari, tapi saya hendak membahas dari pasal 2 ayat 1 dulu lah ini. Saya kontroversial ini mulai dari Ruth pasal 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suami yang kaya raya dan dari kaum Elimelek namanya Boas. Nah ini kalau saya baca dari bahasa asli Septuaginta itu sebenarnya Naomi bukan mempunyai, tapi kalau aslinya Naomi mengenal namanya Boas. Jadi begini, saya tahu Saudara Dedi misalnya, Saudara Dedi kenal dengan seseorang, masih saudara dengan marga Hasugian, tapi sudah kenal. Tapi misalnya di kampung dia udah ini bukan mempunyai tapi mengenal. Jadi dia begitu pulang dia udah tahu oh siapa itu dia. Artinya apa? Posisi dia Boas itu menurut interpretasi saya adalah orang yang tua ya. Naomi itu cantik, bukan cantik, masih muda lah. Dia masih muda, masih ini. Dan dia statusnya janda, Ruth ini. Seorang janda. Ruth juga Naomi dan Ruth adalah janda. Nah, janda kita selalu kalau mikir di umum itu janda itu mempunyai konotasi negatif. Tapi di sini ada beberapa faktor yang saya interpretasi saya mengenai janda itu. Dia mengetahui dan memakai pengetahuannya itu untuk mendekati dengan Boas itu sehingga dia mempunyai Boas itu bisa sesuai dengan ini, sesuai rencana Tuhan. Jadi dari Elimelek nanti ke Boas akan dia menghasilkan keturunan Daud dan terus ke Tuhan Yesus. Nah ini strategi yang dipakai luar biasa kalau menurut saya. Nah interpretasi saya ayat 1 itu mengenai mengetahui itu. Maka Ruth ayat 2 perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku ke padang memungut buih-buih jerai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepada, pergilah anakku, pergilah itu. Lalu sampai di ladang dan memungut jerai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi di sini dia datang ke tempat ini, ke tempat ladang Boas itu. Menurut saya ada rencana Tuhan ya. Jadi dia kebenaran datang ke situ gitu. Nggak tiba-tiba masuk ke ladangnya, kan itu ladang banyak di Bethlehem itu. Kenapa dia bisa gitu? Menurut saya itu bisa ke situ gitu. Itu nggak kebenaran, pasti ada campur tangan Tuhan kalau menurut saya ya. Makanya di ayat 3, maka kebetulan saya lihat di bahasa Yunaninya waktu itu kalau yang pandai, saya kan baca dari tafsiran pendeta Agus Santoso, dia bilang itu nggak begitu, tapi kayak saya lihat di bahasa Yunaninya, saya lihat tadi kebetulan. Nah memang menurut saya itu ada mengenai providence daripada Allah ya, kalau saya begitu. Lalu ayat 4, lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Yahweh kiranya menyertai kamu, jawab mereka kepadanya. Yahweh kiranya memberkati Tuhan. Ini adalah sungguh Boas itu orang yang baik ya, orang yang taat. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit, dari mana perempuan itu? Nah,
karena aneh ya, sebagai pemilik ladang, dia Boas itu orang yang kaya, orang yang kuat. Terus ada orangnya itu memang mengenai budaya itu orang miskin itu, bahwa orang-orang asing ataupun janda-janda asal dia mau memungut itu, dengan kita tahun Yobel juga kita tahu bahwa orang yang miskin itu pasti diberkati Tuhan kalau dia nggak serakah gitu. Itu sungguh, jadi asal kita mau memungut untuk orang, sebagai orang miskin mau memungut jelai di sini, karena backgroundnya adalah Naomi dan Ruth dari Moab itu ada orang kelaparan. Jadi begitu ke sini kita tahu bahwa orang lapar itu kalau melihat sesuatu yang dibuang-buang dan sangat banyak sekali, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan peluang itu. Kalau ibaratnya semut ketika ada makanan, pasti dia rajin sekali. Inilah yang mendasari saya berpikir kenapa Ruth itu sangat tekun sampai nggak sempat makannya. Nanti kita lihat. Nah di bawahnya, lalu datanglah dari Boas, Boas dari Bethlehem, karena dia tinggalnya di Bethlehem di ladang itu. Dia tanya siapa itu orang yang asing, itu kan keinginan tahu dia sebagai laki-laki maupun sebagai dia pemilik daripada ini gitu. Nah jawab daripada bujang-bujangnya katanya. Lalu kata Boas itu, dari mana perempuan ini? Kalau saya lihat dari bahasa Yunaninya ya, ini bukan damsel, ini dia bilang dari mana itu. Kalau saya lihat baca itu, siapa yang memiliki ini gitu. Jadi dia langsung nanya siapa yang memiliki itu, karena apa? Maksudnya apakah dia gadis ataukah dia ada suaminya? Kalau menurut interpretasi saya, karena kok nanyanya begini gitu, ini gitu. Kalau saya, karena ya mungkin dia sebagai laki-laki yang sudah tua. Kenapa taunya tua? Karena mungkin di bawah bahwa kenapa kamu tidak mencari pria-pria muda yang dari ini, tapi mencari yang muda, yang kaya atau yang miskin. Tapi dia mencari, berarti dia tidak muda, berarti dia tua gitu kalau menurut saya. Nah sebagai orang yang bujangan yang sudah tua, Boas itu terus di bawahnya katanya dia keingintahuan mengenai siapa wanita itu. Terus di bawahnya ayat 6, bujang yang mengasihi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama dengan Naomi dan daerah Moab, dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sekalipun dia tidak berhenti. Inilah yang menurut saya kenapa dia begitu rajin. Dia tuh nggak ada makanan di rumahnya, sekarang ada makanan, tentu dia akan memanfaatkan sebanyak-banyaknya, dan dia nggak nyempet udahlah sekarang ada makanan di sini, saya Naomi belum makan. Selain itu dia ingat akan mertuanya ya, jadi dia sangat sayang, makanya dia kumpulkan dengan rajin. Terus ayat sebelumnya, sesudah itu berkata Boas kepada Ruth, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi dekatilah pekerja perempuan. Kenapa begitu dia berkata? Karena begitu dia tahu bahwa itu adalah dari Naomi itu kan kaumnya. Saudara dia punya keluarga Hasugian, tapi dia tahu ada keluarga Hasugian nih yang dari Moab yang susah memungut itu. Tentu karena ini konsep wanita ya, dia kan nanya siapa pemiliknya. Dia menanya status itu penting sekali. Apakah dia seorang gadis, apakah dia seorang janda, apakah dia sebagai punya suami. Karena saya baca di itu ya, wanita itu mungkin juga bisa diganggu ya, seperti sekarang lah, sama menurut saya juga. Kalau dia digoda sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau orang-orang yang iseng, atau orang-orang yang gimana. Jadi sesudah dia lihat ya bahwa Ruth ada keluarganya sendiri, dia tentu sangat concern gitu mengenai keselamatan atau mengenai ini, bahwa kalau keluarga sendiri, misalnya
keluarga dari Hasugian misalnya diganggu, tentu nggak mau kan punya saudara perempuan misalnya dengan marga sang Hasugian diganggu oleh pegawai-pegawainya. Makanya dia bilang, udah ini kan masih dari satu kaum gitu, masih satu marga, jangan kan kau cari di tempat lain. Jadi sebenarnya bos di sini sudah mengetahui siapa ini. Terus saya yakin bahwa dia tuh terkesan bahwa wah ini wanita ini sangat rajin sekali ya, dia mencari buih-buih gandum itu ya dengan wah pokoknya nggak berhentinya. Saya yakin itu bahwa ini dia sudah menilai siapa gadis ini. Pertama, gadis ini adalah orang yang satu marga dan dia welcome terhadap keluarganya sendiri satu marga. Dia tidak ingin bahwa statusnya, apalagi dia dengan Naomi itu mertuanya, dia dengan di daerah Moab, karena dia tahu bahwa kalau misalnya keluarga Hasugian sudah mengenal siapa status dia tentu tahu ini berarti Ruth itu sebenarnya masih Naomi membawa menantunya daripada tanah Moab itu, sehingga dia tuh nggak mau dari keluarga sendiri, dan dia mau ini udahlah kamu di sini aja gitu, ini masih milik saudara, masih satu saudara gitu, karena ini masih satu ini. Demikianlah makanya sikap Boas di sini kita bisa memprediksi bahwa dia bilang di sini anakku. Jadi anakku tuh dia melihat Naomi walaupun janda, tapi dia berpikir seperti seorang orang tua terhadap kaum keluarga lah gitu. Jadi saudara yang masih saudara, dia masih muda, dia menganggap sebagai ya persaudaraan antara orang tua dan anak-anak gitu, karena dia masih dengan Elimelek masih dekat, ya nggak begitu dekat, yang no name ini lebih dekat, tapi dia dekat ya segitu. Nah, dia lihat di ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja laki-laki jangan mengganggu engkau. Nah, disinilah bahwa sebagai status janda itu memang kurang di masyarakat sekarang juga. Kalau orang begitu, orang dengan status janda ya, aduh kayaknya gimana, orang pengen ganggu, pengen gimana lah, hal-hal yang mengganggunya mau, yang diganggunya juga nggak enak kalau nggak ada yang misalnya dia statusnya janda, jadi belum meninggalkan itu. Jadi orang juga tekanan berat, karena gini, kalau orang ya di orang Israel yang pertama, kenapa? Sebelum zaman Tuhan Yesus sampai Mesias itu kan semua potensi wanita itu akan mempunyai anak daripada Mesias. Itu kan keinginan yang luar biasa. Wah, ini saya sebagai orang tua nanti dari garis keturunan ini wanita itu, makanya pengen semua orang itu. Konteks mengenai kitab Kejadian 3, lahirlah dari itu untuk peperangan untuk iblis dengan itu, dengan konteks Mesias itu. Jadi kawin itu tujuannya untuk memenangkan pertarungan dengan iblis. Nah, siapa kemungkinan mulai dari Tamar atau siapa nanti itu, atau siapa aja di Lea dari itu, yang gadis-gadis yang daripada di Israel itu pengen mempunyai anak. Itu keinginan yang utama apa ya. Jadi mereka itu kalau mempunyai anak, nanti kemungkinan lahir dari keturunan saya Mesias itu gitu. Nah, mereka mempunyai konsep yang demikian. Sedangkan sekarang itu Naomi udah putus asa, saya udah tua, nggak mungkin saya kawin lagi punya anak. Ruth datang ke sini gitu. Nah, demikianlah yang menjadi latar belakang sosial mengenai makanya dia bilang ke pekerja penyabit itu, janganlah kamu dekati atau ganggu daripada status janda daripada Ruth. Nah, dia memesan tersebut ke pekerja laki-lakinya, jangan mengganggu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja. Jadi itu sudah dikasih status karena dia haus. Kalau orang itu dikasih fasilitas, jangan diganggu, jangan terus dikasih minum kayak begitu. Berarti dia tuh udah mendapatkan perhatian dari sesama sebagai saudara kaum Elimelek. Dia memberikan itu. Ayat 10, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, pada aku ini seorang asing. Nah, ini
Ini konsep mengenai ini, mengenai bahwa dia sebagai tuan, dan ini konsep mengenai laki-laki sebagai tuan dan ini sebagai hamba. Ini di sini ini udah mulai kelihatan. Jadi sungguh bahwa aneh juga ya gitu. Saya ini orang asing. Seharusnya orang asing tuh kalau di tanah mayoritas orang Israel ada orang kelas 2, orang yang nggak diperhatikan, janda lagi, udah gitu. Orang kalau di industri ya, di jalan ini apalagi janda nggak ada perlindungan, itu aduh sampai sekarang itu trafficking perempuan ataupun mengenai gangguan dari laki-laki yang iseng atau dari orang-orang yang wah itu luar biasa. Jadi tekanan yang berat akan dihadapi oleh sebagai seorang janda yang datang ke negeri asing, yang apa tuh, yang aduh, bayangan saya kalau dari Moab itu saya udah miskin. Saya nggak punya ini, hanya punya ini Naomi. Saya di sana tuh saya orang kelas 2 karena orang Israel, sampai kita tahu bahwa di sini orang kelas 2, kita lihat orang Samaria yang baik hati itu juga cerita bahwa selalu orang Israel tuh menganggap di luar daripada kesukuannya itu, menganggap bahwa dia tuh etnosentris, tuh maksudnya wah dirinya paling nomor 1 suku bangsanya itu. Demikianlah, maka dia loh aneh, kenapa Tuhan itu sangat baik terhadap saya, katanya di sini maksudnya. Itulah yang menyebabkan dia tuh mungkin tersentuh hatinya, karena kalau perempuan itu diperhatikan, tentu dia juga akan menanya kenapa laki-laki ini begitu baik terhadap saya, padahal saya itu udah menerima tekanan yang sangat berat sekali daripada kaum laki-laki ataupun kaum yang mempunyai suatu pandangan bahwa hanya orang Israel yang derajatnya tinggi. Nah, di ayat 10 Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepadaku, kepada mertuamu sebagai suami sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahirannya serta pergi kepada suatu bangsa yang dulu engkau tidak kenal. Ini suatu nilai yang sangat tinggi di mata Boas ini, karena apa? Dia tuh melihat bahwa nilai-nilai ketuhanan, religius, kerohanian daripada Ruth itu sangat dihargai di sini. Jadi dia udah mengetahui data mengenai Ruth itu semua sampai detail-detailnya, udah dia tahu sendiri bahwa dia lebih mementingkan Tuhan dengan meninggalkan ibu bapaknya. Berarti apa? Suatu nilai yang sangat tinggi di mata Boas itu, bahwa wanita yang mau meninggalkan ayah ibunya, mau meninggalkan keluarganya, mau meninggalkan warisannya di sana, mau meninggalkan teman tauran, pokoknya lingkungan budaya semua, pergi ke suatu bangsa yang sangat asing, yang nggak jelas statusnya, yang dia sendiri di sana. Kalau orang merasa nyaman, saya lebih baik tinggal di rumah sendiri daripada saya pergi ke misalnya ke Manado yang nggak jelas kayak Nova. Dia masuk ke lingkungan Batak, di keluarga Manadonya dia udah enak, dia lebih nyaman. Sedangkan di sini ketidakpastiannya sangat tinggi. Statusnya sebagai janda, siapa yang melindungi? Mertuanya orang perempuan. Di sana dia akan direndahkan sebagai orang kelas 2. Dia nggak punya sesuatu yang melindungi, karena makanya Tuhan itu seperti melindungi seperti sayap gitu, yang mau melindungi daripada anak-anak orang, sebagai burung yang melindungi anak-anaknya. Demikianlah di lingkungan yang sangat keras inilah dia itu, makanya di sini sangat dihargai. Boas sudah mempunyai suatu pandangan, suatu nilai yang sangat berharga di dalam diri Ruth itu, bahwa Ruth itu sungguh suatu nilai yang lebih tinggi daripada. Kenapa dia? Saya yakin bahwa dia sudah tertarik karena dia udah nanya, Damsel, siapa yang punya ini? Berarti dia udah tahu. Terus sekarang dia makin tahu, wah ini perempuan ini bernilai karena dia masih belum punya istri gitu. Saya yakin bahwa mungkin dia segalanya udah punya. Dia punya tanah yang luas, dia punya status yang hebat di ini. Tapi satu kekurangannya, dia nggak punya apa. Itu kebutuhan dia sebagai seorang istri. Nah, dia begitu ketemu yang namanya istri kayak begitu, tentu ini kalau menurut saya
interpretasi saya pasti dia udah mendambakan, wah yang luar biasa, nggak nyangka saya begitu ketemu hari ini ada suatu wanita yang sangat tinggi sekali itunya, apalagi dia berani mengorbankan ini. Saya yakin keimanannya udah tinggi sekali ya, berani meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas, tapi dia berani gitu. Nah ini suatu kata kunci menurut saya yang sungguh-sungguh dia udah tahu informasi siapa itu Ruth. Makanya disinilah menjadi titik awal bahwa dia sudah kayaknya udah ada konsep, aduh saya ini tertarik sama dia. Di ayat 12, Yahweh kiranya membalas perbuatanmu dan kepadamu karenanya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Yahweh Elohim Israel, yang di bawah sayapnya engkau akan datang melindung. Inilah mengenai tema utama. Jadi Allah lah yang melindungi daripada yang providensial, daripada seorang janda yang datang dengan mertua yang janda juga, yang gak punya apa-apa, datang di kelas patriarkal yang mengutamakan mengenai laki-laki yang memimpin. Tapi dia oleh Tuhan di tanah Bethlehem ini, di daerah Bethlehem Yehuda ini, dia mendapatkan berkah yang luar biasa gitu, dengan meninggalkan statusnya, keluarganya, warisannya, handetolan, kenyamanannya dia di tanah Moab, pergi ke tanah Bethlehem. Itu wah sangat dihargai oleh Boas ini. Makanya Boas, saya yakin di sini udah, kalau menurut saya dia udah senang ya. Wah ini mungkin kira-kiranya sebagai bujangan ini mungkin dia udah tahu nilai-nilai yang sangat tinggi, kualitas daripada Ruth itu luar biasa sekali sebagai wanita. Jadi Boas itu menurut saya di zamannya udah sangat modern sekali ya. Kalau biasa orang melihat statusnya, melihat luarnya, kecantikannya dulu, apanya dulu. Ini dia udah berani melawan arus bahwa dia udah menghargai Ruth itu sebagai orang yang dari Moab datang ke sini untuk mengikuti Tuhan. Wah, itu berarti Boas itu sudah menghargai sekali nilai-nilai daripada Boas itu melawan arus lah kalau istilahnya sekarang. Kalau saya mencari seorang gadis tentu yang cantik, yang seksi, yang gimana, yang orang Yahudi lah. Saya nggak mau kawin dengan orang yang di luar Yahudi karena akan menurunkan derajat saya sebagai ini. Masa apalagi konsep Mesias, mungkin Mesias itu akan turun dari orang yang murni gitu, dari garis-garis murni itu, dari Moab itu. Wah kemungkinannya kalau orang ini, tapi dia tidak, dia malah melihat bahwa wah ini luar biasa nih Ruth ini orang yang udah benar-benar walaupun udah istilahnya susah, dia mau mengikuti Tuhan. Maka oleh Tuhan di sini di bawah kepak daripada sayapnya itu dia akan mendapatkan daripada confidence, perlindungan, bahkan berkah. Dia akan meneruskan daripada nama daripada Elimelek yang akan melahirkan Mesias. Itu luar biasa. Suatu Ruth itu ya berani sekali bergamblingnya, kalau saya mengambil resiko. Boas juga berani sekali gitu, karena nggak orang sembarangan. Ini arus-arus yang sangat melawan arus gitu. Ini di luar pada jalur-jalur yang umum di orang-orang Yahudi cara berpikirnya ini. Jadi saya itu memikirkan hal ini, saya lihat ayat ini merupakan suatu ayat yang sudah dia menemukan kira-kira inilah kayaknya yang wanita yang benar-benar menurut dia punya nilai sangat tinggi gitu. Terus di ayat 12, kiranya Yahweh kiranya membalas perbuatanmu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Yahweh Elohim Israel, yang di bawah sayapnya engkau akan datang berlindung. Jadi dia udah mengetahui bahwa itu suatu pengorbanan yang luar biasa sekali, yang dia dari statusnya, dia dari resikonya seorang janda, dan sebagai banyak sekali resiko yang, tapi dia berani. Makanya dia Boas itu salut pujiannya, memuji daripada Ruth. Kemudian berkata Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hambamu ini, walaupun aku tidak sama
seperti seorang hamba-hamba perempuan. Jadi begini, dia di dalam tekanan yang stres. Saya sebagai janda, saya sebagai orang muak, saya sebagai orang yang miskin, saya nggak punya pelindung. Tapi kan orang kalau begitu datang di suatu negeri yang asing, itu kan berkecamuk depresi, stres begitu. Saya ini di kota Bandung ini nggak tahu gitu, saya nggak ada kenal siapa yang kayak gimana. Tapi ada orang yang memberi motivasi, menghibur, itu sangat luar biasa, dan langsung dia bisa mengetahui mengenai ini. Wah, itu menguatkan. Apalagi kiranya Allah akan memberikan perlindungan dan akan memberikan upah dan akan dilindungi dan sebagainya. Itu sungguh bagi wanita itu inilah seperti seorang suami atau orang kalau di dalam rumah tangga, kalau ada masalah apa, siapa janda itu akan mengadu kemana? Mertua, ibunya juga janda, ibu mertuanya janda juga. Dia mau meminta ke siapa? Tapi di sini ada orang yang memberikan suatu nasihat penghiburan yang di tanah asing, ya tentu seperti orang yang sungguh-sungguh haus tiba-tiba mendapatkan segelas air atau sebanyak air yang dia haus itu, dia akan menjadi senang. Dan makanya dia mungkin sungguh terharu dan akan masuk ke dalam dirinya, wah ini orang ini selain kaya dia juga baik hati dan ya sungguh-sungguh lah dia mempunyai kerohanian yang baik gitu. Positif di mata Ruth itu laki-laki seperti demikian gitu. Terus walaupun aku ini tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan, dia kalau baru datang hamba perempuan kan masih status pekerja, udah masuk ke dalam household daripada ini. Tapi kalau dia orang asing mau ini, tapi dia udah mendapatkan status yang ya udah seperti dekat, baik gitu ya. Jadi itu dia merasa senang sekali gitu. Terus di ayat bawahnya, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti-berti gandum kepada, makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah, nanti sisanya inilah yang akan dibawakan kepada Naomi. Jadi Ruth itu sebagai seorang yang walaupun dia sudah kenyang gitu, dia tuh tetap mengingat mertuanya. Jadi dia tuh seperti penanggungan ke orang di dalam penderitaan itu. Jadi di sini bahkan duduk diajak makan bersama itu menurut saya ya udah mendapatkan sesuatu posisi yang udah masuk ke lingkungan dia, status di situ itu bukan orang yang seperti itu, tapi dia udah seperti keluarga lah. Makanya dia panggil anak itu memang perkataan itu sesuai dengan perbuatan, bahwa dia sudah memasuki daripada keluarga Elimelek atau daripada Boas itu. Di sini bahkan memberikan makan yang di dalam ini, memberikan dalam duduk, datanglah kemari, makanlah roti ini. Jadi sekarang kamu ini sudah tidak lapar lagi, kamu memang statusnya janda, ada perlindungan, ada kenyamanan. Wanita itu paling takut kan mengenai status makanan yang paling ini. Dan dia juga gimana, karena sebagai seorang ibu tentu dia kalau mempunyai anak, dia mesti yakin bahwa di dalam keluarga itu ada makanan yang cukup, sehingga dia seperti nanti anak saudara ini ada makanan untuk makanan. Tentu ini menjadi jaminan bahwa wah, saya dapat makan nih di sini, duduk bersama dengan ini, satu masuk lingkungan yang sungguh-sungguh seperti di dalam ada keluarga lah kayak begitu. Sungguh luar biasa statusnya ini menurut saya, membuat lega lah. Itulah yang ada di dalam pikiran wanita-wanita. Makanya di sini langsunglah dengan posisi duduk datang kayak begitu. Sungguh Boas itu orang yang rendah hati, walaupun kaya, nggak main merintah ini kamu gini gitu sombong, tapi
wah dia seperti saudara, itu sungguh teladan yang bagus begitu. Terus di ayat selanjutnya, lalu duduklah makan sampai kenyang. Setelah ia bangun memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun boleh memungut, jangan diganggu. Bahkan katanya lebih daripada itu, pertama jangan diganggu, kedua ia harus sengaja menarik daripada yang udah diambil itu, dijatuhkan kembali apa gitu. Jadi Boas itu sengaja supaya Naomi yang udah dikenal itu udah ini mendapatkan dia dengan keluarganya. Misalnya kalau dia mendapatkan 10 liter, dengan dijatuhkan begitu dia akan mendapatkan jatahnya lebih banyak ya. Kalau saya nggak baca ada 2 ukuran waktu itu, 23 liter, berapa, 23 berapa, tapi ya kira-kira 23 literan lah itu kira-kira mendapatkan hasilnya gitu. Sungguh luar biasa. 23 liter itu kira-kira 15 kilo sampai 18 kilo itu enggak. Saya juga angkat 10 kilo kalau beli beras itu berat sekali ya. Ini 18 kilo lah udah berat sekali. Wah luar biasa satu hari ini. Janganlah dia diganggu, bahkan kamu sengaja menarik sedikit-sedikit dari yang bukan jelai itu untuk meninggalkannya supaya dia pungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah ini udah memberikan suatu perlindungan, walaupun dia mungkin nggak enak juga ya statusnya daripada orang luar tiba-tiba terlalu ini, tapi dia sudah memberikan banyak hal peningkatan di dalam Boas itu, di dalam keluarga itu udah memberikan banyak fasilitas, memberikan banyak kemudahan, banyak memberikan berkah seperti itu, sehingga dia tuh ada di lingkungan yang aman gitu. Jangan berlaku kasar terhadap dia, takut nanti ribut dan bagaimana. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira se-eva jelai banyaknya. Itu yang di se-eva kira-kira segitu yang tadi itu. Ayat 18, diangkatnya itu lalu masuklah ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Jadi dia pertama membawa 2, satu membawa jelai yang 1 eva itu, terus kedua dia membawa roti yang tadi dimakan sampai kenyang berlebih. Itulah kalau di dalam Tuhan, menurut saya perlindungan mengenai hal tersebut. Jadi orang kalau bilang ikut Tuhan itu kelaparan, saya lihat bahwa di situ itu menunjukkan bahwa di dalam mengikut Tuhan itu makanan itu ada bahkan berlebih. Di situ mertuanya pikir, wah ini menantu ini baik ya, ada perhatian terhadap saya, seperti mama saudara Didi kalau bawa kue ke sini, oh saya dapat ini dari HKBP, bahwa itu saya bawa lebih, ini saya telah makan. Nah demikian juga itu ada perhatian terhadap di sini. Demikian juga Ruth juga, walaupun dia kenyang, dia juga membungkusnya dan dia bawa untuk mertuanya karena kelaparan. Saya kan Naomi itu mungkin belum makan karena dia dapat dari mana, dia nggak punya apa ya di sana, dia udah habis segalanya dia di ini. Makanya dia bilang, aku itu marah, panggil aja marah itu marah kepahitan gitu. Dia tuh di situ bahwa dirinya itu dia udah nggak punya apa-apa, hanya dia punya status itu Elimelek gitu. Maka berkatalah ayat 19, berkatalah Naomi, di manakah engkau memungut dan di mana kau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa yang bekerja, katanya. Nama orang itu siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Sudah itu berkata Naomi kepada menanti, diberkatilah kiranya orang itu oleh Yahweh yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Nah ini juga interpretasinya, ada yang hidup yang mati, orang hidup, ada orang yang mati diberkati. Ada beberapa interpretasi, tapi saya yakin lah bahwa orang kalau misalnya dia mengikuti Tuhan itu berkat-berkatnya luar biasa di sini. Jadi berkat Tuhan di dalam hal di dalam hal mengikuti Tuhan itu kita akan mendapatkan
berkat seperti yang demikianlah kalau kita setia. Sudah itu ia berkata kepada Naomi menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Yahweh yang mengatakan kepadanya, kepada orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepada orang itu, kaum kerabat kita, dialah satu orang yang wajib menebus kita. Nah itulah, jadi selalu di dalam pikiran gadis atau bukan janda itu, Refirat itu, yang utama itu selain lapar, makanan juga menurut saya yang menjadi prioritas adalah tebusan. Karena nama itu sangat luar biasa ya, nama yang akan mewakili, nama yang akan mendapatkan hak waris, nama yang akan mengaruniakan daripada nanti keturunan Mesias. Itu semua ada kebanggaan yang nomor satu menurut saya di orang-orang Israel mempunyai konsep yang demikian. Kalau wanita kawin nggak punya anak, dia juga akan, wah kandungan saya nggak bagus, saya bagaimana nggak ini. Jadi kalau istilahnya kawin itu belum komplit kalau nggak punya anak. Dan ya tujuan punya anak yang tadi itu salah satunya nama, marganya, hartanya nanti turun, terus dia punya ya status yang dihargai lah di seperti Lea katanya nanti yang itu akan melahirkan Peres dan sebagainya, itu nanti di bawah. Tapi yang utama itu selain masalah Refirat itu adalah masalah kelaparan di sini. Jadi Tuhan telah memberikan berkat di dalam hal mengenai mengenai menurut Tuhan itu. Terus, nah ini salah satu penebus yang pasti di sini seperti bom di dalam pikiran. Hah, orang itu baik sekali ya kepada saya. Udah baik, sekarang mendengar, oh itu ada penebus saya, wah tambah lagi dia ini. Dia udah sampai menyembah. Sekarang begitu mendengar ini, wah dia akan pasti lagi ngefeknya mana dia. Wah ini salah satu calon penebus saya, berarti calon suami saya. Dia akan surprise menurut saya, surprise. Terus udah gitu ayat 21, lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerja sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ke ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantu itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama dengan pengerja-pengerja yang perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Nah kalau dia kerja di ladang lain kan seperti tadi status janda itu kan mungkin dia diganggu, diapain gitu. Wah keselamatannya mungkin nanti berbagai hal lah, banyak sekali ada kemungkinan. Makanya itu salah satu kerabat berarti di sini ada suatu tempat naungan perlindungan yang untuk melebarkan sayapnya untuk melindungi janda daripada banyak permasalahan gangguan dari laki-laki. Demikianlah Rut tetap dekat para pengerja perempuan Boas untuk mengurus sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama ia tinggal pada mertuanya, walaupun dia gimana gitu, dia mendapatkan banyak hal seperti itu, tetap dia setia terhadap mertuanya. Berarti dia memang perkataan itu, di mana engkau mati, aku akan mati, di mana engkau di situ, aku akan di situ. Itu benar bahwa mungkin orang bisa berubah karena dengan banyaknya gangguan seperti begini. Mungkin pemuda-pemuda akan menggodanya, atau dia punya banyak daripada sekarang. Dia kan satu hari aja 23 kilo, misalnya dia udah 18 kilo. Kalau dia nanti selama ini banyak, tentu dia akan, kalau orang berpikir, wah saya udah banyak uang, mungkin akan berubah lagi dia sebagai janda kayak begini gimana dengan uang itu, mungkin gimana gitu, dia akan berubah pikiran. Tapi dia tetap setia menemani mertuanya. Berarti dia memang orang yang mempunyai kualitas tinggi di dalam hal ini. Lalu di pasal 3, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Nah inilah maksudnya, bahwa situasi janda di dalam hal ini di jalan gimana, status nggak baik sebagai orang Moab. Wah banyak
tadi yang udah digambarkan itu, yang melingkupi Ruth itu. Apakah sesudah ini kamu nggak pengen mengambil suatu keputusan di dalam hal ini untuk kan ini masalah. Dengan adanya ini Naomi memberikan suatu suatu persuade ya, kalau orang marketing itu, kamu closing inilah gitu. Mungkin tadi ini udah diketahui jadi calon penebus kan, mungkin kamu pengen gimana gitu, ada yang udah melepaskan masalah-masalah yang membeli tadi itu banyak. Nah dengan ini mertuanya itu mengajak bahwa supaya engkau bahagia katanya, karena mungkin statusnya janda nggak bahagia, statusnya nggak ini, terus dia nggak punya reviratnya kayak gimana buat ada calon. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja perempuan telah buat temani dia sanak kita, nah dia udah merekomendasi dia lah mungkin yang bisa menangani masalah revirat dan keturunan ini gitu. Yang nanti kesananya itu yang tadi itu perempuan di Israel itu pengen menginginkan anak, pengen mempunyai calon daripada nanti dia ada yang meneruskan nama sampai ke Tuhan Yesus sebagai Mesias gitu. Dia, nah ini saya kira Naomi juga sebagai janda, saya bukan janda sebagai ini yang negatif ya dengan dia pasti mempunyai suatu pengalaman di dalam hal urusan seksual, pasti dia ini, terus dia mempunyai pikiran-pikiran, tahu gimana ini bujangan laki-laki, tahu dia status yang lebih berpengalaman, itu bukan yang negatif ya, tapi dia merencanakan suatu strategi gimana perkawinan revirat itu bisa terjadi. Itu jadi dia mengetahui sesuatu yang knowledge ya, untuk mencapai suatu tujuan kawin revirat ini kan mesti orang mempunyai strategi yang baik juga untuk bagaimana gitu dia terhormat nantinya ini, tapi nggak gimana gitu, nggak yang vulgar atau nggak yang ini, dia baik orangnya, ini cocok bagi dia. Dan suatu ini keputusan yang tepat sekali menurut saya. Naomi memberikan suatu solving problem ini loh, kamu pemecahan masalahnya gini-gini, itu tepat kalau menurut saya. Di ayat 2, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja perempuan telah kau temani adalah sanak saudara kita, dia pada malam ini menampi jela di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah pakaian-pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Itu daripada kehebatan perempuan, dia bisa menghitungkan bagaimana menarik laki-laki supaya laki-laki itu senang terhadap perempuannya. Itu suatu strategi daripada ya kebersihannya, dan kecantikannya ya. Walaupun udah tahu yang pertama dari kualitas Boas, sudah tahu bahwa Ruth itu memiliki kualitas mengenai kerohaniannya itu tinggi sekali, keimanannya dan setia terhadap Tuhan, dia udah tahu. Tapi di samping itu dibutuhkan juga bahwa Boas itu ada seorang laki-laki juga. Dia melihat bahwa laki-laki itu senang juga terhadap wanita, ya pada umumnya laki-laki senang terhadap wanita yang berdandan, karena memang itulah ciri khas wanita, sehingga laki-laki senang terhadap perempuan. Bukan sebaliknya, melihat dandanannya dulu baru memutuskan, tapi ini melihat kualitas rohani dulu baru dia hal yang bersifat penampakan itu. Jadi jangan dibalik gitu memilih itu, tapi yang utama dulu, yang itu dulu gitu. Di ayat sebelahnya dia luar biasa sekali ya, dia berarti Naomi itu udah mengamati kebiasaan Boas. Kalau spy intelijen dia udah tahu lah ini, digambar sampai detail-detailnya, kita lihat sampai ke bawah bahwa dia semua benar-benar gitu ini. Maka mandilah dan beruraplah pakaian bagusmu dan pergi ke tempat yang pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Karena gini ya, sekarang Boas udah kaya. Hidup di dunia ini apa sih sebenarnya? Makan dan minum dan kebahagiaan. Tapi orang yang paling utama itu makan, minum, seks itu. Dan sebenarnya itu yang Tuhan berikan itu yang paling utama itu ya. Di luar itu sebenarnya orang nggak bisa lagi menikmati apalagi kalau lebih daripada itu, mobil atau apa. Tapi kebahagiaan itu ya,
sekarang dia sebagai bujangan nih, paling dia bisa makan makan dan minum bersukaria gitu. Itu habis pesta nih, kita aduh pesta ini berhasil, saya tentu pengen makan dan minum ya untuk kebahagiaan saya. Paling apa kata pengkhotbah juga, paling makan bersukaria itu memang di zaman dahulu hal-hal seperti ini sudah dapat didapatkan gitu, dan seharusnya kita tiru bahwa di luar itu. Makanya Naomi udah sangat seperti spy intelijen, dia udah tahu detailnya sekali ini bakal terjadi. Habis ini pesta, habis usai penyabitan pesta makan, habis pesta bersukaria. Nah ini juga ada beberapa interpretasi, dia makan anggurnya sampai mabuk, atau ini saya baca ini ya di interpretasi orang-orang Jerman itu anggurnya itu sampai bermabuk-mabukan. Tapi menurut saya kalau saya lihat dia begini ya Boas ini di dalam hal pengontrolan dirinya dia hebat sekali pasti. Nggak sampai gimana lah, karena kalau dia sampai bermabuk-mabuk dan sampai kacau, itu kan ada pekerja laki-laki wanita, dia mungkin bisa menggauli wanita dan mempunyai bibit dan bisa hamil, dan mungkin kalau orang udah mabuk gimana menurut saya. Nah kalau saya nggak setuju sampai gitu nanti, karena kita lihat nanti sampai ke, saya mungkin ceritanya sampai ke selimut lah di situ, karena nanti kesananya terlalu panjang sampai ke ini. Nah di situ dibilang ini suatu strategi daripada bukan melecehkan janda yang melecehkan, tapi dia wanita yang telah berpengalaman. Naomi itu mempunyai suatu pemikiran yang untuk mencapai perkawinan levirat itu menurut manusia, menurut saya ya, sebagai kacamata orang modern, melihat seksual dipergunakan dengan hal kayak begitu bisa negatif. Tapi ternyata saya lihat kasus Tamar, dan ini kasus yang kedua mengenai hal levirat itu. Jadi ini tentu ada hal yang menurut orang Yahudi juga, menurut saya ini suatu kepahlawanan wanita di dalam hal mendapatkan jodoh daripada untuk penggantian nama Elimelek sampai ke Tuhan Yesus. Kita lihat di bawahnya. Kemudian datanglah dekat, singkapannya selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahu kepadamu yang harus kau lakukan. Inilah, jadi sebagai seorang wanita, dia pernah sebagai seorang wanita janda, dia tahu keinginan laki-laki dan bagaimana memanfaatkan laki-laki, sehingga laki-laki itu pasti akan memutuskan apa perkawinan levirat itu. Jadi suatu strategi yang sangat hebat menurut saya, tapi itu terhormat ya menurut saya. Maka ia akan memberitahu kepada kamu apa yang harus kamu lakukan, itu perkawinan levirat itu. Ayat 5, kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Jadi sebagai gadis muda dan janda juga, dan ini janda yang tua, ini udah pengalaman. Ini janda yang muda juga mungkin ini. Tapi antara suatu soal strategi, antara seorang yang pelaksana itu mesti berani dua-duanya. Ini nggak umumnya menurut saya nggak wanita-wanita biasa, karena pemikiran demikian bukan pemikiran orang-orang yang biasa. Ini Rut ini ya berani melakukan ini, kalau nggak mentalnya luar biasa, sok saya yakin cewek di sini sekarang kalau misalnya cewek disuruh datang aja menyapa laki-laki mungkin dia malu gengsinya, tapi ini bisa sampai demikian melakukan kayak begini, itu orang yang bermental luar biasa seperti yang, makanya saya bilang kepahlawanan itu butuh orang yang berani sekali. Itu yang pelacur yang pakai yang itu dulu di itu Yeriko. Terus Tamar ini, wah saya bilang ini bukan orang yang berani melaksanakan misi khusus, yang berani ini bukan orang sembarangan, dan pemikiran strateginya juga luar biasa menurut saya, nggak umum gitu menurut saya. Kalau orang umum kan mesti datang, saya mesti, pasti Naomi ini yang datang ke Boas, ini kan menantu ini gimana kalau kita sebagai orang ya, kalau orang timur atau ini pasti akan ditemuin gimana kamu ini atau melalui mediasi. Tapi kan ini kenapa nggak melalui mediasi, ini malahan langsung nyerang langsung ke orangnya, dan
kontroversial gitu ini. Itu nggak orang biasa menurut saya gitu. Karena kalau orang biasa pasti dia pakai mediasi dan kan hormat itu adat gimana gitu. Tapi saya juga nggak tahu lah mengenai mediasi di dalam hal orang Israel itu, saya belum mempelajari lebih ini lagi gitu, saya belum ini. Sesudah itu pergilah ke tempat pengikat dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, ya makan minum bergembira apalagi, tapi dia tidak punya sang istri. Nah dia itulah yang menjadi itu. Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Jadi di sini saya lihat kan itu banyak yang tidur juga mereka. Naomi memberitahu Ruth, jangan sampai salah lah. Nanti laki-laki yang itunya bisa heboh sekali gitu. Makanya dia mesti lihat, mesti diingatkan memori siapa yang itu. Tentu juga datang wanita masuk ke tempat sembunyi dalam hal itu bukan orang-orang biasa. Pasti dia butuh orang yang berani sekali ini. Dia masuk bersembunyi di ujung timbunan jelai kayak begitu, itu udah gatal-gatal lagi kayak gimana, dengan diam-diam. Terus dia malam-malam, tengah malam kata saya kira tengah malam ya. Kalau kita hitung tengah malam dan kira-kira sampai subuh, dia mesti tidur di situ 4 jam gitu. Nah nanti kenapa ini penentuan yang membuat menurut saya strategi Naomi untuk membuat Boas supaya mengitu perkawinan Revira tuh mengenai waktu itu sangat penting ya. Dan di situ ini saya masih bingung ya. Dia timbunan jelai itu ada 2 timbun ya. Itu di atas dia mengurai-uraikannya atau jelainya ditimbun di bawah ya, di bawah tanah, atau terbalik gitu. Saya juga masih saya baca masih ini gitu. Masih bingung gitu yang mengenai dia tuh bersembunyinya tuh di tingkat atas atau di tingkat bawah gitu ini. Tapi janganlah kalau kata saya baca waktu itu di itunya itu yang kayak begitu ada di tingkat bawah gitu. Dia inti untuk menentukan posisi persembunyian daripada Ruth waktu itu, di mana dia di tingkat bawah terus naik ke atas, pestanya di atas atau kayak gimana, saya juga kurang ini nih. Terus pada waktu tengah malam, jadi kira-kira tengah malam lah, jam 12 jam 1 terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Saya ini penerjemahnya nggak cocok nih ayat 8 ini. Dan ternyata ada seorang wanita. Berarti kalau dia membaring meraba-raba, dia mesti meraba-raba gadis itu, wanita itu, perempuan dan laki-laki, pasti dia menyentuh apa dari seorang laki-laki yang berbeda dengan seorang wanita dan dia tahu udah ini. Tapi kalau di bahasa aslinya itu jadi kalau Boas tidur begini, ini selimut, yang ini selimut bisa. Ini menurut saya ya, posisi Naomi ini begini. Nah, kaki ini. Nah, kalau dia bangun terus meraba-raba ke sini. Tapi kalau saya baca di bahasa aslinya enggak. Kakinya menyentuh badan wanita dan dia tahu bahwa itu wanita. Tentu ini nggak sembarangan tidurnya. Apakah dia laki-laki berbeda dengan wanita? Kalau tangan sama, kaki sama ini. Yang berbeda apa? Rambut dan maaf ya dada ya. Kalau itu dan ini. Saya kira-kira menurut saya ya, yang itu nggak tepat. Dia meraba-raba wanita dan dia tahu bahwa dia wanita, dia raba-raba baru dia itu saya lihat bahasa Yunaninya nggak begitu. Tapi dia tahu dari kakinya menyentuh badan daripada Ruth, terus dia tahu bahwa dia seorang wanita gitu. Kira-kira tahu lah sudah jadi di mana dia di posisinya. Kalau menurut saya, kalau dia sebagai rambutnya panjang di sini ke sini dia itu, atau di kepalanya menyentuh kepalanya, atau kakinya menyentuh dadanya, itu beberapa kemungkinan saya lihat. Nah, ini penerjemahannya kalau menurut saya nggak itu 2 hal yang berbeda. Jadi
Kalau di bahasa itunya berarti dia sopan. Tapi kalau di sini dia nggak sopan. Kalau di bahasa Indonesia dia meraba-raba wanita, itu konotasinya jauh sekali berbeda. Berbeda lah itu. Kalau dia meraba-raba nanti takutnya bisa nggak ngerem meraba-rabanya dan seterusnya ke sana terjadi hubungan yang ini. Kalau di Pendeta Agus Santoso itu sesudah mabuk itu dia bahkan sampai orgasme, kayak begitu. Tapi menurut saya ini kalau lihat di kaki yang menyentuh ini, saya kira ini masih dalam hal mungkin sebagai janda dia bisa menunjukkan ke laki-laki gimana, karena nanti posisi ini ya bersembunyi diri ini akan sampai pagi ini kayak begini. Dia akan bersembunyi di bawah ini di itu sampai sebelum terang. Nanti Ruth akan pergi dahulu dan ini akan membuat Boaz itu gimana ya? Ya desire-nya atau gimana lah, sebagai seorang janda dia bisa ya menghitungkan laki-laki gimana sehingga dia wah ini saya udah tahu kualitasnya ini. Sekarang dia udah pasrah. Ibaratnya kalau udah statusnya kayak begini kan orang udah ibaratnya kayak gimana? Udah dekat sekali kan ini. Ini posisi kayak begini udah gimana gitu, pasti dia udah tahu wah ini udah bener-bener. Kalau apalagi dia lihat seorang janda datang ke sini, dia udah melakukan begitu, tapi dia gitu pasti dia udah tahu maksudnya tujuannya kemana gitu. Makanya Naomi bilang nanti pasti dia akan memberikan kepada kamu yang pasti kawin laki ini akan terjadi karena strategi ini gitu. Jadi ini menurut saya, kalau interpretasi saya ini terhormat gitu, masih inilah nggak kayak macam-macam kayak gitu tidur kayak posisi begini. Makanya nanti sesudah kita lihat bawahnya ya, jadi bebannya tidur sebelah kayak sampai pagi. Nah berapa jam nih sampai pagi tuh? Misalnya jam 4 subuh lah, jam 5 udah terang, jam 4 subuh masih gelap. Jadi bebannya tidur di sebelah kaki sampai pagi. Ini memerlukan suatu kontrol diri yang nggak terjadi sesuatu. Ini kayak begini tuh dua-duanya luar biasa ini. Karena kalau nggak di bawah ini orang udah nggak jelas tidur apa bisa terjadi ini hal yang negatif sebelum terjadi ini. Jadi di dalam Tuhan kalau buah diambil sebelum waktunya pasti akan menimbulkan dosa. Tapi kalau Boaz bisa kontrol diri sesudah perkawinan, ini akan didapatkan buahnya nanti. Makanya dia akan mendapatkan ya ini makanya konsep mengenai seksual di dalam orang Yahudi juga ya. Saya lihat Tamar terus sesudah ini agak berbeda pandangan saya setelah saya membaca, saya menginterpretasikan mengenai ini, karena ini kuncinya di situ, karena bukan interpretasi orang yang nggak tahu kayak begini mungkin terjadi hubungan-hubungan yang di luar jauh daripada ini. Tapi makanya kata Naomi bilang awas jangan sampai terlihat orang, karena mungkin orang sampai di batas ini tapi orang nanti dikira lebih jauh daripada itu dan ngefeknya kan buruk sekali gitu. Mungkin ke nama Boaz yang itu orang itu kan ini, dan sebagai bujangan ya dikasih kayak begini, wah dia kan gimana ya laki-laki kalau dia udah tua kayak begini dikasih suatu kehangatan, wah dia juga mungkin aduh saya juga gitu seorang istri yang bisa gimana gitu memberi kehangatan di dalam dirinya, karena di dalam segalanya dia udah ada uang, posisi dan kekuatan sebagainya. Saya ada terjemahannya di dalam hal ini di dalam bahasa Yunaninya itu dia orang yang strong ya, Ruth itu. Tapi strongnya itu bukan strong kekuatan. Boaz adalah orang yang kuat, tapi dia juga memiliki istri yang kuat juga gitu. Strongnya tapi di dalam hal kurungnya saya lihat terjemahannya moral gitu. Jadi kalau lihat moral dengan diituin dengan begini, saya yakin bahwa moralnya tinggi kayak begitu. Jadi interpretasi saya berlawanan dengan interpretasi dengan orang-orang Jerman dan yang Pak Pendeta Agus Santoso mengenai hal yang ini nih kayak gitu. Jadi di situ sampai pagi, terus sebelum orang bangun pagi ya lalu berkemas-kemas lah
di sebelah kiri sambil lalu bangunlah ia sebelum orang datang dapat mengenal dia. Jadi ini kegelapan karena orang tidur di tempat ini gelap sekali. Makanya saya tanya apakah ini ada di bawah lantai gudang di underground. Kalau underground gelap, ini benar-benar gelap, orang nggak kelihatan gitu. Jadi dia mesti menghafalkan posisi tidur, jangan sampai salah tembak gitu. Ini mau strategi gini nanti ke orang bisa heboh sekali itu. Makanya di sini janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Nah ini juga reputasi Boasnya nanti mungkin akan heboh karena walaupun orang begini posisinya, tapi orang kalau yang nggak tahu bisa lebih daripada itu gitu. Lalu di ayat 15 katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkan dari itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sudah itu pergilah Boas seperti wanita. Mungkin dia menutupi posisinya itu karena malu ya, selendang ini karena ini nggak umum juga. Dan ini apa, kalau ini saya lihat sebagai mas kawin gitu. Artinya gini, Naomi memprediksi sesudah terjadi kayak begini pasti dia akan melakukan kawin refirat itu. Jadi Boas itu dia tahu bahwa takarkanlah 6 jelai itu, artinya dibawa nih, pasti saya akan melakukan kawin refirat itu sebagai tanda bahwa saya itu. Makanya di 6 takaran jelai itu, kalau dia membawakan ini pasti dia mikir, wah ini pasti Naomi itu pasti akan istilahnya nembak langsung lah ke saya. Ini loh kamu begini, ini dan kamu akan menjadi penebus daripada ini. Nah udah itu sebagai bukti bahwa saya akan menepati kawin refirat ini. Kalau ibaratnya orang sekarang kalau kawin kan memberikan tanda nih, emas berapa ini. Nah ini kalau itulah nih saya pasti akan melakukan itu dengan tanda itu, maknanya ini. Nah demikianlah mungkin khotbah saya ini sehingga karena ini nanti bisalah di itu. Tapi ini suatu hal yang menarik mengenai interpretasi saya mengenai kayak begitu, karena dengan hal itu kita melihat bahwa ada beberapa interpretasi yang masih sampai sekarang yang saya lihat ini, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh akan menolong kita kalau kita itu setia terhadap Dia di dalam hal banyak makanan dan itu kerohanian juga. Dan ini kebanyakan kalau saya lihat ya, orang mengambil buah sebelum perkawinan itu, diambilnya itu perkawinannya bisa berantakan itu. Tapi saya lihat di sini, saya juga nggak mengerti mengenai Tamar karena mungkin dia terdesak oleh karena Israelnya nggak memberikan bibitnya sehingga dia udah kepepet, dia melakukan kayak begitu. Kalau yang Boas ini saya yakin bahwa itu suatu hal yang didambakan oleh suatu keluarga itu mengenai kualitas daripada suami dan istri itu sungguh menjadi tepat, menjadi ayah daripada maksudnya dari bibit nanti sebagai Mesias dengan kualitas-kualitas yang tadi diceritakan itu merupakan kualitas-kualitas yang luar biasa yang jarang. Makanya kalau keturunan pahlawan saya yakin bahwa anak-anaknya juga akan pahlawan, jenderal-jenderal yang mempunyai suatu story long tracknya di Cina maupun di Indonesia yang mempunyai keturunan-keturunan yang udah dibuktikan nilai-nilai kepahlawannya, mempunyai anak yang kira-kira ya kayak begitulah ini. Itu saya yakin karena saya lihat datanya itu hal-hal seperti kayak gini nggak sembarangan kualitas yang itu sebagai nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Ya saya begitu. Demikianlah terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan, dan maafkan kalau ada kata-kata saya mungkin yang agak itu yang ini karena interpretasi saya baca dari buku itu demikian. Terima kasih, selamat siang.